Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya perusahaan tahu berapa besarnya biaya untuk membuat satu pesanan tertentu? Nah, di video kali ini kita akan bahas metode yang sering dipakai untuk produksi berdasarkan pesanan, yaitu job order costing. Kita bakal bahas secara singkat tentang apa sih itu job order costing dan bagaimana metode ini digunakan dalam proses produksi berdasarkan pesanan. Yuk simak bareng-bareng. Pernah kebayang nggak? Kalau kamu punya usaha furniture, ada pelanggan yang pesan dari kayu jati, dan ada juga yang pesan dari kayu mahoni. Masa harganya disapain? Bisa rugi dong. Nah, karena itu, kita butuh cara khusus untuk menghitung biaya setiap pesanan. Saf, aku perhatiin deh, pesanan tiap pelanggan beda-beda ya. Ada yang 7 unit, ada yang 5 unit, spesifikasinya juga beda. Iya, biaya yang dikeluarkan juga pasti beda. Nah, itu dia, berarti nggak bisa disamain ya biayanya. Betul, kalau kasusnya kayak gitu, berarti kita pakai metode job order costing. Selamat pagi anak-anak. Kalian sudah melihat video yang Ibu kirim? Sudah, Sudah, Ibu. Bagus. Nah, hari ini kita akan membahas tentang job order costing, mulai dari apa itu job order costing dan bagaimana cara menghitung biaya produksi untuk setiap pesanan. Yuk, langsung aja kita bahas lewat contoh soal tadi. Jadi, job order costing yaitu metode akuntansi biaya untuk menghitung harga pokok produksi berdasarkan pesanan khusus, sehingga setiap pesanan itu dihitung secara terpisah. Nah, biaya yang dicatat itu berarti meliputi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kelebihannya apa ya Bu kalau kita pakai job order costing ini? Nah, keunggulan dari job order costing sendiri yaitu yang pertama, biaya setiap pesanan itu menjadi lebih jelas karena dihitung secara satu persatu. Yang kedua, perusahaan jadi lebih mudah untuk mengetahui untung atau rugi dari setiap proyek. Yang ketiga, metode ini juga membantu untuk menentukan harga jual yang lebih tepat. Lalu untuk kekurangannya sendiri apa aja ya, Bu? Untuk kekurangan dari metode ini yaitu memerlukan dokumen yang sangat banyak. Pengelolaan dokumen sebanyak ini bisa menjadi sangat rumit dan membutuhkan tenaga administrasi ekstra yang secara otomatis menambah biaya overhead. Padahal salah satu tujuannya penetapan biaya adalah untuk meminimalkan biaya tersebut. Nah, biar lebih jelas lagi, mending kita langsung ke contoh soal seperti yang ada di video ya. Nah, contohnya yaitu perusahaan PT Karya Furniture merupakan perusahaan yang memproduksi meja kayu dengan data sebagai berikut. Nah, untuk pesanan PRD01-nya, total biaya produksinya adalah sebesar 1.100.000 yang didapat dari penjumlahan dalam tabel berikut. Nah, untuk pesanan PRD02 sendiri, total biaya produksinya adalah sebesar Rp960.500. Nah, yang terakhir, kita jurnal transfer pesanan yang sudah selesai ke gudang. Di soal tadi kan sudah diketahui bahwa PRD01 itu telah selesai pesanannya, maka jurnalnya seperti pada tabel berikut ini. Nah, total biaya bahan baku langsung untuk PRD01 sendiri totalnya yaitu sebesar Rp300.000. Atau lebih lengkapnya bisa kalian lihat tabel sebagai berikut. Selanjutnya, biaya bahan baku langsung untuk pesanan PRD02 sendiri totalnya yaitu Rp180.500 seperti yang dihitung pada tabel berikut. Untuk selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung pesanan PRD01 totalnya yaitu Rp190.000 atau bisa kalian lihat di tabel berikut. Dan yang terakhir, biaya tenaga kerja langsung untuk PRD02 itu totalnya adalah sebesar Rp160.000, seperti tabel yang ada di sini ya. Nah, yang terakhir, biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan PRD02 totalnya adalah sebesar Rp160.000. Nah, langkah ketiganya, kita akan menghitung BOP atau biaya overhead pabrik yang dibebankan pada setiap pesanan. Perhitungan BOP itu dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah jam mesin dengan tarif di muka. Untuk pesanan PRD01, jam mesin yang digunakan adalah sebanyak 90 jam, maka BOP yang dibebankan adalah jam mesin aktual dikali tarif di muka, yaitu 90 dikali 4.000, yang menghasilkan sebesar Rp360.000.
Sedangkan untuk pesanan PRD02, jam mesin yang digunakan adalah sebanyak 85 jam. Maka BOP yang dibebankan adalah jam mesin aktualnya 85 dikali tarif di muka, yaitu sebesar 4.000. Maka hasilnya adalah Rp340.000. Nah, sampai langkah ketiga, apakah kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu menghitung total biaya produksi untuk setiap pesanan. Total biaya produksi diperoleh dari penjumlahan biaya periode sebelumnya, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk pesanan PRD01, biaya periode sebelumnya adalah sebesar Rp250.000, biaya bahan baku sebesar Rp300.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp190.000, dan BOP-nya sebesar Rp360.000, sehingga total biaya produksinya adalah sebesar Rp1.100.000. Nah, untuk pesanan yang PRD02, biaya periode sebelumnya adalah Rp280.000, bahan bakunya sebesar Rp180.500, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp160.000, dan BOP-nya adalah Rp340.000. Maka, total biaya produksinya adalah sebesar Rp960.500. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Berarti untuk menghitung total biaya produksi itu dijumlahkan semuanya ya, Bu? Nah, iya betul. Gimana? Apakah sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita lanjut untuk langkah yang kelima. Di soal yang tadi sudah diketahui bahwa PRD01 merupakan pesanan yang telah selesai. Maka dari itu, biaya produksinya nanti tidak akan berada di dalam akun barang dalam proses, tetapi di persediaan barang jadi. Sedangkan untuk PRD02 merupakan pesanan yang masih dalam proses, maka tetap berada di akun barang dalam proses. Nah, karena bahan baku itu digunakan dalam proses produksi sehingga menambah biaya produksi pada pesanan. Maka dari itu, debitnya barang dalam proses karena bahan baku gudang berkurang akibat dipakai dalam proses produksi. Maka kreditnya adalah persediaan bahan baku sebesar Rp480.500. Karena tenaga kerja langsung merupakan biaya produksi yang digunakan untuk mengerjakan pesanan, maka dari itu debitnya adalah barang dalam proses karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar gaji kepada pekerjanya, maka kreditnya yaitu utang gaji sebesar Rp350.000. Nah, karena biaya overhead pabrik ini termasuk bagian dari biaya produksi pesanan, maka dari itu debitnya adalah barang dalam proses, karena perusahaan mengalokasikan biaya overhead ke proses produksi berdasarkan tarif yang telah ditentukan tadi, maka kreditnya yaitu BOP dibebankan sebesar Rp700.000. Yang terakhir, kita jurnal transfer pesanan yang sudah selesai ke gudang. Nah, di soal tadi kan sudah diketahui ya bahwa PRD01 itu telah selesai pesanannya. Maka jurnalnya adalah persediaan barang jadi itu didebit sebesar Rp1.100.000 dan barang dalam proses PRD01 itu dikredit sebesar Rp1.100.000. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, karena produknya sudah selesai diproduksi dan masuk ke gudang barang jadi, maka dari itu ditaruh di debit. Sedangkan barang dalam proses itu sebagai kredit karena biaya produksi pesanannya tersebut tidak lagi berada dalam proses produksi. Oh, begitu, Bu. Gimana? Ternyata nggak serumit itu kan? Intinya, setiap pesanan itu punya biaya masing-masing. PRD01 yang sudah selesai, kita pindahkan ke persediaan barang jadi. Sedangkan PRD02 yang masih di barang dalam proses karena belum selesai produksinya. Wah, sekarang kita jadi tahu cara menentukan harga yang tepat untuk setiap pesanan. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa job order costing adalah metode penentuan biaya produksi yang digunakan ketika perusahaan itu memproduksi barang berdasarkan pesanan khusus. Nah, dengan metode ini, setiap pesanan itu bisa dihitung biayanya secara terpisah, mulai dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, hingga biaya overhead pabrik. Jadi, perusahaan itu bisa tahu total biaya produksinya secara akurat. Nah,
Semoga penjelasan dalam video ini bisa membantu kalian memahami konsep job order costing dengan lebih mudah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan akuntansi selanjutnya. Kayu jati dibuat meja, mahoni diolah penuh seni. Terima kasih sudah menyimak bersama, sampai jumpa di video kami nanti.